Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak boleh. Beda Yang boleh itu masalah nyawa, masalah kebinasaan. Apa iya kalau kita tidak minjem ke bank kemudian kita mati? Kan tidak. Kalau tadi contohkan Ammar bin Yasir, kalau nggak bilang lata uzala mati ya. Kalau kita tidak minjem ke bank, apa iya kita mati? Enggak, insya Allah. Bumi Allah itu luas, jangan putus asa ya. Ya kalau perlu jual rumah, ya barangkali nyari investor yang tidak pakai bunga, insya Allah banyak lah ya. Nggak bisa, tidak bisa dikiaskan ke situ. Jadi sekali lagi, darurat yang dimaksud adalah masalah nyawa ya. Seperti kalau tidak makan babi ya mati, karena nggak ada makanan lain kecuali babi ini di tengah hutan misalnya. Nah, itu bisa. Bagaimana sikap jika setelah sholat ada orang yang ingin ngajak salaman? Kita kasih tangan kita ya, karena tentu akan menimbulkan fitnah kalau kita tidak mau. Nah, besoknya, lusanya dan seterusnya ya barangkali bisa diajak ngobrol kalau dia sikoh sama kita, bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ini. Kalau seandainya sikoh, kalau nggak sikoh ya ngapain berbicara kepada orang yang tidak sikoh dengan kita, ya kan? Apakah boleh seorang ustadz mencontohkan atau mempertontonkan lewat medsos makan atau minum di bulan Ramadan karena kondisi sedang safar? Ya, saya kira tidak perlu pakai contoh ya. Pokok kasih tahu saja bahwa ketika seorang muslim sedang safar di bulan Ramadan boleh makan, boleh minum ya. Apa iya seperti itu pakai contoh? Kalau ruku iya pakai contoh, sujud pakai contoh, wudu pakai contoh. Untuk hal seperti itu apa iya harus dicontohkan ya. Bagaimana memahami bahwa amal bukan syariat iman, bukan syarat iman? Ini syarat khawarij ya. Bagi khawarij kalau nggak ada amal, ya nggak ada iman, artinya kafir. Kalau puasa Ramadan, muslim. Kalau nggak puasa Ramadan, kafir. Nah, itu namanya amal adalah syarat iman. Siapa? Khawarij ya. Kalau haji muslim, kalau nggak haji kafir gitu. Kalau nggak minum khamar muslim, kalau minum khamar kafir. Kalau jujur muslim, kalau bohong kafir. Nah, itu khawarij. Jelas keliru, sangat keliru ya. Yang kita bahas tadi berpengaruh di iman. Ketika kita sholat, ketika kita saum, ketika kita berbohong, ketika kita minum khamr, itu berpengaruh di iman. Bukan seperti syarat khawarij. Kalau tidak minum khamr berarti muslim, kalau minum khamr berarti kafir. Kalau jujur berarti muslim, kalau bohong berarti kafir. Itu namanya syarat iman adalah amal. Bukan begitu.
Amal mempengaruhi iman, ada sangkut pautnya dengan iman. Nah, lawan kata Khawarij tadi, Murji'ah, iman tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Sholat atau tidak, iman seseorang tetap segitu. Mau bohong mau jujur, iman kita ya tetap segitu. Mau minum khamar atau tidak, iman kita ya tetap segitu. Nah, dua-duanya salah. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Yang pas siapa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah meyakini bahwa amal itu bukan syarat dari iman, tetapi mempengaruhi iman, menaikkan atau menurunkan iman. Tadi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena maksiat. Habis? Ya. Caranya ya tidak datang. Ketika siapapun mengadakan acara bid'ah seperti haul tadi, ya jangan datang. Mudah kan? Nah, barangkali karena masih ada fitnah, ya mungkin ada alasan ini itu ya. Untuk kedepannya ya harus apa istilahnya, harus buka kartu ya. Masuk mau ngeles terus ya. Tentu berisiko. Awal-awal mungkin, untuk kedepannya ya kita terus terang. Saya sudah ngaji, saya tahu bahwa ini bid'ah, nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Saya tidak mau lagi acara-acara bid'ah seperti ini. Nah, tolong jangan undang saya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Secara zahir tak pernah salam wajib hadir. Apakah mensolatkan ini? Karena secara zahir dia tidak menjalankan syariatnya sebagai syariat. Apakah ada tanda bahwa dia Hindu misalnya, Buddha misalnya, Nasoro misalnya? Ada? Nah, kalau nggak ada, kita hukumi sebagai seorang muslim. Barangkali istrinya mungkin pakai jilbab, barangkali pernah sholat Idul Fitri, ya. Karena untuk mengatakan bahwa si fulan kafir betul-betul jelas ya, memang sering ke gereja, memang dia menyatakan sebagai seorang Hindu gitu. Sekedar tidak berjamaah ke masjid dan seterusnya, belum bisa dikatakan bahwa dia kafir ya. Atau mungkin tanyakanlah kepada istrinya, anaknya muslim, ya udah sholati. Kalau toh ternyata di mata Allah dia kafir, insya Allah kita nggak salah. Justru ketika di mata Allah dia muslim, kok nggak ada yang nyolatin, itu yang bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah ilmu.
Jawabannya adalah ilmu. Kalau kita tidak berilmu, mana bisa kita bisa tahu kalau kita salah? Nah, lihat berapa banyak saudara-saudara kita dikasih tahu nggak mau tahu, dia membatasi bahwa sifat Allah itu cuma 20 misalnya. Dikasih tahu marah karena dia tidak berilmu bahwa sifat Allah itu ratusan. Dia membatasi 20 misalnya. Tentu yang antum tanyakan bukan masalah bohong, mencuri, korupsi, berzina. Kalau itu semua orang tahu semua. Tentu yang antum maksud adalah syubhat-syubhat dan tidak sadar kalau itu salah. Nah, biar sadar bagaimana? Ilmu. Maka mulai hari ini kita sisakan waktu kita. Jangan kita habiskan untuk bekerja, cari nafkah, usaha. Sisakan waktu mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali untuk mencari ilmu. Agar apa? Agar kita sadar bahwa oh ternyata ini salah. Ternyata yang saya lakukan selama ini keliru. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.